Halo teman-teman, jumpa lagi di Rimawan Vlog dan Kirena Nursery. Kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman tentang cara saya menyelamatkan satu ID aglonema yang kena serangan bertubi-tubi. Kalau istilahnya double kill di game-game itu ya, double attack dan sebagainya. Jadi saya punya ID aglonema Sweet Dream. Dia kena spot merah dan patah pinggang, klek. Nah, patah pinggangnya itu kelihatan benar patah ya. Itu karena memang ada yang membusuk. Busuknya itu hampir melingkar. Kemudian tahu-tahu dia miring gitu. Miring gitu. Loh, kok miring? Curiga ada apa-apa. Ternyata setelah dicek lagi benar-benar patah. Ya kan? Biasanya kalau patah pinggang itu bisa karena kesenggol, karena kena angin dan sebagainya. Tapi karena ini memang sudah membusuk melingkar dan itu patah dan itu nggak kelihatan. Daunnya nggak layu, nggak letoy, ya kan? Tapi benar-benar seger, tegak gitu. Saya berhasil menyelamatkan Sweet Dream. Dia Sweet Dream saya. Ini yang berhasil saya selamatkan, tetapi yang saya selamatkan hanya bagian pucuknya saja. Dari batang pucuk ke atas, sementara bonggol bawah yang ada akarnya itu gagal saya selamatkan. Nah, barusan setelah saya nonton lagi, saya baru sadar ternyata ada satu treatment yang terlewatkan, sehingga bonggolnya itu tidak terselamatkan. Apa itu nanti di akhir video ya. Nah, sebelum bagaimana treatmentnya dan kemudian saya cerita kenapa kok bonggolnya tidak terselamatkan, saya ingin ngupas sedikit tentang ID ini. ID ini Sweet Dream. Jadi saya sudah tanya sama senior ya. Yang pertama ada Om Edi Santoso itu dari Red Leaf Garden, lalu ada Om Irawan Malabar Florist dan direkomendasikan langsung ke sumbernya. Sumbernya itu Pak Benny Zulkifli. Beliau ini owner dari BAyu Nursery. Nah, Pak Benny inilah yang membawa dari Thailand. Itu pada tahun 2015. Dulunya itu di Thailand itu namanya Sipkarat. Dan bentuk daunnya itu agak lanskap gitu lah, runcing-runcing, ya kan, seperti di foto ini ya. Ini fotonya dari Om Edi nih, saya minta dulu ya izin ya Om. Kemudian dibawa ke Indonesia sama Om Benny, melihat nih daunnya lebih bulat-bulat gitu, agak gemuk gitu kan, nih lihat. Kemudian dinamain oleh Om Benny. Beliau ini memang importir sudah lama, sejak tahun 2001, sangat senior ya di dunia aglonema. Om Benny memberikan nama ini Sweet Dream. Lalu saya tanya sama Om Benny, saya sempat telepon ya, Om Benny, ada yang mirip dengan Sweet Dream itu Sariayu, apakah itu mutasi atau gimana? Oh enggak, Sariayu itu dari varian yang berbeda, cuman memang secara bentuk mirip coraknya, lalu dia lebih bulat dan ngemangkuk. Kita lihat, memang Sweet Dream itu luar biasa ya. Saya dari pertama itu sukanya karena memang ini loh, ada gradasi warnanya dari warna merahnya, kemudian ada pinknya, lalu ada warna hijaunya. Nah, punya saya ini saya seneng karena sudah didominasi warna ngepink dan merah. Kita langsung ke pokok persoalannya ya. Jadi Sweet Dream ini sudah saya rawat lama. Di awal-awal itu saya tidak terlalu banyak menggunakan media tanam yang full fermentasi ya, karena masih uji coba dan sebagainya, dan salah satunya memang Sweet Dream menjadi korban. Nah, saat itu karena media tanamnya tidak full nutrisi, lalu pas musim hujan ini kena serangan. Kelembaban udaranya terlalu tinggi, media tanamnya juga terlalu lembab, lalu ada bakteri, serangan bakteri dan jamur itu masif banget ya di situ ya. Akhirnya nyerang. Nah, lalu saya lihat ya kan potongannya, patah pinggangnya seperti ini ya kan, kelihatan. Kemudian saya coba treatment. Treatmentnya tentu dengan membersihkan bagian yang busuk. Saya iris dari yang busuk. Kalau bisa dikorek, tapi ini kayaknya memang batangnya itu sudah membusuknya, sudah menjalarnya lumayan parah. Jadi saya iris sampai mendekati yang agak putih bersih.
Dan ternyata putih pun masih, saya pencet tuh masih berlendir. Masih ada biangnya busuk. Akhirnya saya korek lagi, adalah bener kan, ada spot merahnya. Spot merahnya kelihatan. Saya bersihkan lagi. Spot merah seperti rambut yang memanjang, dan itu berbahaya. Kalau udah menjalar sampai ke seluruh bagian tubuh, itu kemungkinan selamatnya kecil. Nah, setelah bersih, proses selanjutnya saat itu adalah saya mencuci dengan sabun cuci piring. Kalau sekarang saya sudah tidak menggunakan sabun cuci piring, tapi menggunakan neem oil. Karena relatif lebih aman lah. Dengan sabun cuci piring nanti dibilas benar-benar bersih. Setelah itu, proses perendaman. Perendaman ini kelarutan bakterisida fungisida. Kalau di treatment saat itu ya, saya menggunakan anti-Jerman. Anti-Jerman ini bakterisida, fungisida, dan virusida kimiawi. Dan itu komplit ya, karena udah parah banget nih. Saya rendam di situ. Idealnya ditambahkan vitamin B1 untuk meningkatkan kesegaran ya di tanamannya. Metabolisme tubuhnya juga semakin bagus, diperbaiki gitu kan. Cuman saat itu kemungkinan stoknya pas habis kali ya. Dan kalau saat ini direndamnya selama 2 hari. Nah, itu sudah saya temukan dan itu lebih efektif. Kalau saat itu cuman 1 atau 2 jam kalau nggak salah perendamannya. Setelah direndam, kemudian dikeringkan, ditutup lukanya menggunakan saat itu betadine. Kalau sekarang saya menggunakan salep cambium RJ37. Nah, setelah kering, kemudian saya menggunakan floral foam, bantuan floral foam yang direndam di larutan penumbuh akar, bisa menggunakan root up atau biji root. Lalu jangan lupa di batangnya diolesin. Diolesin root fig. Root fig ini hormon penumbuh akar. Jadi saya tancepin itu, saya tancapkan dan kemudian ditanam. Nah, ini tanamnya menggunakan media tanam yang sederhana aja, yakni pasir malang plus sekam bakar. Dengan komposisinya 1:1 dan ini sudah terbukti untuk treatment yang sakit kemungkinan berhasilnya tinggi gitu kan. Nah, pucuknya berhasil, lalu kita masuk ya. Kenapa bonggolnya itu, bonggol bawah yang panjang dengan akarnya kan saya tanam sendiri, kok nggak selamat? Begini, saya ini merasa sayang banget sama Sweet Dream. Kalau patah pinggang dan ketahuan spot merah, harusnya itu saya bersihkan secara tuntas. Itu kan bonggolnya panjang ya. Setelah saya treatment sama seperti Sweet Dream yang pucuknya tadi, langsung saya tanam juga. Padahal di dalamnya itu masih ada kemungkinan-kemungkinan busuk, kemungkinan-kemungkinan spot merah dan sebagainya itu yang tidak saya bersihkan. Paling bagusnya adalah dipotong-potong aja. Paling nggak itu bisa menjadi 4 bagian. Potong dulu, ya kan? Kalau perlu akarnya dihilangkan. Lalu dikorek bersih bagian benar busuknya, potensi-potensi spotnya dan sebagainya. Lalu ditreatment kemudian dengan pencucian di neem oil atau sabun cuci piring, dibilas lalu direndam juga di larutan vitamin B1. Kalau saya menyarankan untuk saat ini Lacona RJ37 plus bakterisida fungisida RJ37 itu minimal 2 hari. Pertama, kedua gimana? Masih ada yang busuk dibersihkan lagi. Sampai meninggalkan segar, baru ditanam. Proses penanamannya juga sama. Ditutup lukanya dulu untuk bonggolnya itu tadi ya. Kemudian ditanam di pasir malang serta sekam bakar. Yang dibutuhkan tanaman yang sakit itu pemulihan. Jadi dia nggak terlalu banyak nutrisi dulu. Dia memulihkan diri dulu, mendapatkan rumah yang nyaman, kelembabannya pas. Nah, coba lihat di video yang dulu, saya buktikan setelah treatment beberapa waktu kemudian kelihatan kan masih ada floral foamnya. Nah, sekarang kondisi terkini seperti ini. Ini akarnya bagus, nggak perlu diragukan lagi soalnya habis saya reporting 29 November 2021 yang lalu. Ya kan, cuman memang kalau mau dibongkar lagi sayang ya, intinya kondisinya sehat, bagus, dan prima. Demikian pengalaman saya soal bagaimana saya menyembuhkan aglonema yang terkena serangan bertubi-tubi. Jadi kalau teman-teman kena serangan aglonemanya sakit, parah, jangan putus asa. Lebih baik disembuhkan. Jangan sayang-sayang didiamkan nanti sembuh sendiri, jangan. Lebih baik ketika itu mati setelah kita treatment, nggak masalah. Kita ada upaya untuk menyembuhkan daripada kita diamkan. Itu prinsip saya. Syukur-syukur bisa sembuh seperti ini.
Semoga konten kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.